Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi 1-25 Januari 2025. Sari berita. Program makan bergizi gratis MBG yang digagas Prabowo Gibran akan segera dilaksanakan di Kabupaten Ngada. Program ini rencananya diluncurkan pada 3 Februari 2025 berdasarkan hasil rapat koordinasi di kantor Bupati Ngada Rabu 22 Januari 2025. KPU ND selenggarakan evaluasi pemilu serentak 2024. Bersama saya Joanna, inilah berita selengkapnya. Pendengar, program makan bergizi gratis MBG yang digagas Prabowo Gibran akan segera dilaksanakan di Kabupaten Ngada. Program ini rencananya diluncurkan pada 3 Februari 2025 berdasarkan hasil rapat koordinasi di kantor Bupati Ngada Rabu 22 Januari 2025. Laporan Oris Goti. Nanti bisa berkoordinasi dalam rangka mewujudkan. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Ngada, Andreas Paro, dan turut hadir dan di 1625 Ngada, Letkol Denny Wahyu Setiawan, serta Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widya Dharma Lukman, bersama unsur perangkat daerah lainnya di kantor Bupati Ngada, Rabu 22 Januari. Bupati Andreas Paro menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan program makan bergizi gratis. Program ini tidak hanya bertujuan memberi manfaat langsung kepada penerima, tetapi juga mendorong sektor ekonomi lokal seperti pertanian, perikanan, dan peternakan. Kepala Dinas, pimpinan perangkat daerah akan memberikan support data yang berkaitan dengan kesiapan bahan baku kesiapan sumber daya dari masing-masing dinas, sehingga nanti bisa berkoordinasi dalam rangka mewujudkan makanan bergizi gratis di Kabupaten Ngada secepatnya. Pada tahap awal, program ini akan diterapkan di 4 sekolah di wilayah Kota Bajawa sebagai langkah uji coba. Dalam rapat tersebut juga dibahas sejumlah kendala yang berpotensi menghambat pelaksanaan program. Pemerintah daerah bersama pihak terkait berkomitmen mencari solusi agar program ini berjalan lancar dan sesuai harapan masyarakat. Dari Ngada, RRI ND, Oris Goti melaporkan. Berita selanjutnya. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten ND melaksanakan evaluasi pelaksanaan pemilihan serentak 2024 bersama panitia pelaksana di tingkat kecamatan PPK. Laporan Lady Badin. Evaluasi pelaksanaan pemilihan serentak ke 2024 ini bertujuan untuk menilai tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu serta menjadi bahan pertimbangan untuk koordinasi lebih lanjut dengan berbagai stakeholder terkait dalam rangka mempersiapkan pemilihan yang akan datang. Ketua KPU Kabupaten ND Hermanto Lose mengungkapkan bahwa meskipun pemilu 2024 telah berlangsung dengan sukses, namun terdapat beberapa aspek administrasi yang masih perlu diselesaikan. Ia berharap hasil dari evaluasi tersebut dapat memberikan poin-poin penting yang berguna untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten ND, baik dari segi proses maupun hasil pemilu. Hermanto Lose juga menjelaskan bahwa evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk menilai kinerja penyelenggara, tetapi juga untuk memperbaiki tahapan-tahapan demokrasi yang ada agar penyelenggaraan pemilu ke depan dapat lebih berkualitas. Kualitas demokrasi itu kita pasti mengukur dari kerja-kerja penyelenggaranya. Ketika kerja-kerja penyelenggaranya dalam hal ini, dalam pelaksanaan teknis kita di KPU, dalam melaksanakan setiap tahapan, sudahkah sesuai dengan prosedur, aturan, nomenklatur yang ada? Jikalau memang ada problem dalam prosedur atau nomenklatur, bisa menjadi usulan-usulan kita ke tingkat jenjang yang lebih tinggi untuk kita sampaikan bahwa di tingkat kita di daerah dalam hal pelaksanaan teknis secara langsung ada problem terkait dengan beberapa nomenklatur yang memang tidak sesuai dengan kondisi-kondisi di lapangan. Tapi itu karena kita adalah lembaga vertikal, itu menjadi bahan masukan pada tataran evaluasi ke tingkat jenjang ke atasnya. Besar harapan dari kegiatan ini kita bisa mengambil poin
kita bisa mengambil banyak hal dalam hal pengkualitasan proses demokrasi kita. Evaluasi tersebut juga melibatkan berbagai mitra terkait seperti Polres ND, Kodim 1602 ND, Bawaslu ND, dan Kesbang Pol Kabupaten ND yang diundang untuk memberikan masukan demi peningkatan kualitas pelaksanaan pemilu. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Komisi 1 DPRD ND gelar rapat dengar pendapat fokus membahas berkaitan proses rekrutmen tenaga PPPK di lingkup pemerintah Kabupaten ND yang dipandang tidak transparan, terutama mengenai database tenaga honor. Laporan Rovinus Wula. Komisi 1 DPRD ND gelar rapat RDP bersama organisasi strategis Komisi 1 menindaklanjuti berbagai isu yang beredar berkaitan proses rekrutmen tenaga P3K di lingkup pemerintah Kabupaten ND yang dipandang tidak transparan, terutama mengenai database tenaga honorer. Rapat dengar pendapat dipimpin Wakil Ketua Komisi 1 DPRD ND Anselmus Kaise berlangsung di ruang Komisi 1 DPRD ND pada Kamis 23 Januari 2025. Ansel Kaise mengatakan rapat dengar pendapat bersama organisasi perangkat daerah guna mendapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai proses rekrutmen tenaga P3K di lingkup pemerintah Kabupaten ND dan persoalan sehingga dapat ditentukan kebijakan ataupun solusi pemecahannya. Ia menjelaskan untuk tenaga P3K secara keseluruhan sebanyak 3.007 orang. Jumlah tersebut sesuai data yang sudah diangkat mulai dari tahun 2022, 2023, 2024 sebanyak 1.200 orang. Kemudian sisanya ada yang menempuh jalur ASN murni, sementara yang masih tercatat untuk tenaga P3K yang masuk dalam database sampai saat ini sebanyak 1.800 orang. Dan jumlah tersebut masih menunggu proses seleksi tahap 2. Ya, untuk P3K kan pemerintah sedang saat ini dari tenaga 3.007 itu ternyata yang dari tahun 2022, 23, 24 itu yang sudah diangkat hampir sudah 1.200 orang. Jadi yang masih gantung itu sisanya itu ada yang menempuh jalur ASN murni dan yang masih tercatat sekarang ada 1.800. Kita masih menunggu proses seleksi tahap 2 P3K di tahap 2 ini dengan formasi kurang lebih sekian ratus orang itu. Mereka-mereka yang kemarin sudah masuk database, namun dalam proses rekrutmen P3K itu masih dinyatakan R2, R3, itu jika mana nanti di tahap 2 mereka juga tidak lolos, maka mereka itu langsung diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan instrumen P3K paruh waktu itu berdasarkan penjelasan dari BKPSDM, semuanya sudah ada instrumennya. Tinggal bagaimana penganggaran kita lihat dengan kekuatan fiskal daerah kita. Ansel mengatakan bagi tenaga honorer yang sudah masuk database namun dalam proses rekrutmen masih dinyatakan R2, R3, jika pada seleksi tahap 2 juga tidak lolos, maka secara langsung akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. RRI ND Rovinus Wula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Realisasi pendapatan asli daerah PAD Kabupaten ND untuk tahun 2024 belum mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Meskipun ada penambahan target yang signifikan, hingga akhir Desember 2024 capaian PAD baru mencapai 62,39% atau sekitar 63,55 miliar rupiah dari total yang ditargetkan sebesar 101,87 miliar rupiah. Selengkapnya Suimam melaporkan. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten ND, Ahmad, Jumat 24 Januari 2025 menjelaskan target awal PAD Kabupaten ND tahun 2024 ditetapkan sebesar 81 miliar, namun setelah adanya penyesuaian, target tersebut berubah menjadi lebih dari 101 miliar rupiah. Penambahan ini terutama disebabkan oleh perubahan target penerimaan dari RSUD ND yang semula dipatok 20 miliar rupiah, kini meningkat menjadi 40 miliar rupiah. Dikatakan hingga akhir tahun 2024
2024 meskipun sejumlah penerimaan masih dalam proses perhitungan seperti jasa giro dan dividen, realisasi PAD sudah mencapai angka signifikan. Dari target itu realisasi sampai Desember, hanya memang ini juga belum final karena memang ada penerimaan yang di keuangan tuh yang masih diperhitungkan berupa jasa giro dan dividen. Nah, tapi untuk sementara dari target tadi realisasinya 63 miliar 555 juta 327.442 rupiah atau sebesar 62,39% itu capaiannya. Lanjut Ahmad menuturkan, rincian dari capaian PAD tersebut terdiri dari beberapa sektor penerimaan, yaitu dari sektor pajak daerah yang memiliki target 33,13 miliar rupiah, tercatat realisasi sebesar 17,39 miliar rupiah atau 52,49%. Sementara itu untuk sektor retribusi daerah dengan target 5,64 miliar rupiah, realisasinya mencapai 3,69 miliar rupiah atau 65,46%. Kemudian untuk sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditargetkan sebesar 58,59 miliar rupiah, realisasinya adalah 40,25 miliar rupiah atau 68,68%. Sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan target 4,5 miliar rupiah tercatat hanya mencapai 2,23 miliar rupiah atau 49,46%. Ditambahkan, meskipun capaian tersebut belum memenuhi target sepenuhnya, pihaknya optimistis bahwa sisa penerimaan yang masih dalam perhitungan dapat menambah jumlah PAD yang terrealisasi. Sebagai upaya dalam menyediakan sumber daya manusia khususnya dokter spesialis di RSD Airamo, manajemen Rumah Sakit Daerah Airamo melakukan penandatanganan kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Sebagai upaya dalam menyediakan sumber daya manusia, khususnya dokter spesialis di RSD Airamo, manajemen Rumah Sakit Daerah Airamo melakukan penandatanganan kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar Rabu lalu. Kerjasama ini dilakukan sebagai upaya untuk terus melakukan pembenahan dalam pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat di Kabupaten Nagekeo. Tim visitasi dari Fakultas Kedokteran Hasanuddin Makassar melakukan pengecekan dan pemantauan sejumlah ruangan dan juga peralatan kesehatan guna memastikan kesiapan manajemen rumah sakit akan kehadiran dokter spesialis yang bertugas di rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Nagekeo itu. Salah seorang warga, Ronald Rabu, memberikan apresiasi kepada manajemen rumah sakit yang telah peduli akan ketersediaan dokter ahli di Rumah Sakit Airamo. Baginya, ketersediaan dokter spesialis menjadi sangat penting bagi masyarakat untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan langkah bijak dari pemerintah Kabupaten Nagekeo dan juga pihak manajemen rumah sakit, hal ini tentunya sangat berdampak sangat positif ya untuk kemajuan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Airamo. Tentunya keberhasilan Rumah Sakit Daerah Airamo ini juga menjadi kebanggaan untuk kita semua ya. Harapannya dengan kerjasama yang dibangun saat ini ya bisa mengurangi tindakan-tindakan atau ada pasien yang harus rujuk keluar. Warga Nagekeo berharap dengan ketersediaan dokter spesialis yang lengkap, pelayanan di rumah sakit dapat ditingkatkan dan keberadaan Rumah Sakit Daerah Airamo akan menjadi rumah sakit rujukan di daratan Flores, bahkan Nusa Tenggara Timur. RRI Ande Ferry Soo melaporkan. Berita terakhir. Harga terjangkau dan berkualitas pakaian rombengan banyak diminati ibu-ibu rumah tangga dan remaja putri. Laporan Nikolaus Makumeli. Selain harganya terjangkau, barangnya juga tidak kalah dengan barang toko. Pakaian bekas atau yang akrab disebut rombengan semakin populer di kalangan ibu-ibu rumah tangga dan remaja putri di Pasar Wolowona Ende. Fenomena ini terjadi tidak lepas dari harga yang terjangkau serta pilihan model-model terkini yang ditawarkan. Dalam wawancara bersama RRI pada Jumat 24 Januari 2025, Nona, seorang ibu rumah tangga, mengungkapkan ketertarikannya pada pakaian rombengan. Menurutnya, belanja pakaian bekas atau rombengan membuatnya bisa membawa pulang lebih banyak item tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya. Tidak hanya soal harga, Nona juga menyoroti keunggulan model yang ditawarkan, di mana modelnya juga kekinian dan tidak kalah dengan yang tersedia di toko-toko pakaian biasanya.
Hal ini membuat pakaian rombengan menjadi pilihan yang menarik bagi kaum muda yang ingin tetap stylish tanpa harus menguras dompet. Jadi karena di sini perbelanjaannya di samping dia murah, barangnya juga bagus, tidak kalah dengan toko juga. Lagian juga beda dengan di toko-toko. Artinya baguslah. Harganya terjangkau dengan isi dompet. Model bagus, makanya orang rame di sini datang belanja ketimbang dengan di toko pakaian yang asli. Baru model-modelnya juga unik, jadi orang lebih suka. Artinya jarang ada kesamaan lah, jarang ada samanya di toko. Selain harganya terjangkau, barangnya juga tidak kalah dengan barang toko. Pasar pakaian bekas ini semakin ramai dikunjungi, terutama pada hari pasar dan akhir pekan, di mana banyak orang tua yang mengajak anak-anak mereka untuk berbelanja. Kondisi ini menjadi berkat tersendiri bagi para penjual rombengan yang merasakan lonjakan penjualan akibat tingginya minat masyarakat. Di tengah tren ini, banyak pengecer pakaian bekas yang tidak hanya berjualan di pasar tradisional, namun juga memanfaatkan media sosial untuk menjangkau konsumen lebih luas. Ini menunjukkan bahwa mobilitas jual beli pakaian bekas semakin berkembang seiring dengan perubahan kebiasaan belanja masyarakat. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.